Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan terkasih, salam sehati menuntaskan amanat agung. Kita ketemu lagi dalam ngeteh ngobrol teologi. Nah tentunya dalam hal ini kita mau bicara mengenai sesuatu hal yang bertujuan agar pengembangan dan juga pertumbuhan tidak hanya terjadi pada setiap gereja lokal saja, tetapi juga secara organisasi, secara rumah kita bersama ya. Dalam hal ini memang kita ambil lokasi di studio rumah kita bersama, itu BPD GBI DKI Jakarta. Tentu kita berharap bahwa Gereja Betel Indonesia akan menjadi satu hal yang berkembang, satu organisasi yang bertumbuh. Bagaimana pelayanan itu benar-benar dinamis, komprehensif, berkelanjutan, dan itu semua membutuhkan kinerja, kapasitas, dan juga tentu saja kualitas dari setiap orang yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun bentuk pelayanan kita hari-hari ini, ada nilai yang harus kita perhatikan sebenarnya, agar kita tidak menjadi batu sandungan tentunya, baik bagi setiap para hamba Tuhan, sesama pelayan gereja, terlebih lagi bagi setiap orang-orang yang akan kita jangkau. Bagaimana jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Tapi terkadang ada hal-hal yang membuat kita dinilai mungkin kurang baik, atau kita pun juga sering menilai sesuatu yang kurang tepat atau kurang pas, yang disebut dengan hamba Tuhan kok nggak ada etika. Kadang-kadang suka seperti itu ya. Nah, pengertian etika seperti apa sih sebenarnya sampai kita bisa menilai ini kurang pas ya. Nah, kita akan bahas sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi beliau-beliau yang memang sudah hadir di sini. Mulai sebelah kiri dulu, Bapak Pendeta Sabto Edi selaku Wakil 2 BPD GBI DKI Jakarta. Shalom semuanya. Shalom juga Pak Sabto. Lalu kemudian di sebelahnya, mungkin Anda juga sudah mengenal, beliau adalah Bapak Pendeta Roditus Mangunsub Saputro. Beliau Kabid Bidang Keluarga BPD DKI GBI Jakarta. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, puji Tuhan. Dan satu sahabat lagi yang tentunya Anda juga sering lihat wajah beliau ya. Beliau bisa dikatakan Liminho-nya BPD DKI ya Pak ya? Pakar pengajaran. Apa? Seperti bintang film Hong Kong, ibu mudanya beliau ini Pak. Bapak Pendeta Bun Mintat, Kabid Teologi BPD DKI Jakarta ya. Dari China. Ni hao Pak. Oke, jangan ditatusin lagi Pak, nanti saya bingung. Tapi supaya kita enak ngobrolnya, kadang kalau bicara etika biar adem-adem gitu ya. Kita ngeteh dulu Pak, silakan Pak. Jadi biar membuktikan bahwa ini bukan apa properti, tapi ini adalah teh beneran ya Pak. Iya betul, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian. Dikirim dari Papua oleh buat. Boleh nyapa ya? Bagaimana? Boleh nyapa ya? Oh boleh dong Pak, boleh Pak. Beli singkong di warung teteh. Mm-mm. Supaya bersih, bersihkan pakai sikat. Ah. Kalau lihat kita sambil ngeteh, pasti ada sesuatu yang menjadi berkat. Puji Tuhan. Tidak benar Pak, tinggal kurang singkongnya Pak. Singkongnya belum ada nih. Oke, baik. Kita mau bicara mengenai mulai dari satu kalimat tadi itu Pak. Ini hamba Tuhan kok nggak ada etika. Etika itu kan macam-macam nih. Barangkali mungkin kita mulai dari start awal kita sebelum kita ditunjuk sebagai hamba Tuhan barangkali. Kita bicara dari sisi socio-culture-nya aja dulu deh. Mungkin berangkat dari jemaat, dari orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Pernah nggak sih? Saya mulai dari Pak Bumita deh, kan orang. Biasanya, Pak, ini kalau teologi pasti kan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman dulu kita zaman-zaman masih nggak tahu apa-apa. Pernah nggak sih juga terjebak dalam satu stigma langsung bilang, ini ya, pendetanya nggak ada etika sama sekali. Itu biasanya dari sisi mana Pak, kalau dari pengalaman Bapak yang pernah? Atau mungkin dari teman-teman sekitar zaman dulu? Saya belum pernah ya, belum pernah. Belum pernah menilai? Belum. Dinilai? Belum pernah dengar itu. Puji Tuhan berarti. Ini bener nih. Berarti aman-aman terus ini jalannya. Wah, luar biasa. Bener nih Pak, atau mungkin dari teman-teman mungkin misalnya gimana sih kayaknya kurang apa gitu. Dulu nggak ada medsos. Iya Pak. Tapi nggak ada tanggapan atau misalnya barangkali tanggapan sesuatu yang berkaitan dengan etika atau apa. Etika itu kan Terhadap orang, terhadap Iya. Ada mungkin nggak dengar tentang pejabat kita kan. Bukan dari pengalaman dulu.
Pengalaman dulu. Menilai seorang pendeta langsung bilang ini pendeta nggak ada etika gitu loh. Dasarnya dulu deh. Sebelum kita ngomong tentang yang ilmunya. Ya, seingat saya belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Oke. Kalau Pak Roditus, apakah pernah mengalami seperti itu situasi misalnya ada teman yang langsung menstigmakan, ini etikanya nggak ada ini, begini. Padahal hamba Tuhan. Lalu Pak Roditus mungkin barangkali justru memberi nasihat, atau barangkali sebaliknya, pernah juga sempat menilai sesuatu karena pengalamannya belum banyak. Ya, terima kasih Andi. Jadi kalau bicara etika kan kita harus mengerti dasarnya dulu ya. Dari bahasa aslinya adalah etikos, nilai-nilai, ya, hal-hal yang patut dilakukan atau yang tidak patut dilakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi mengenai hamba Tuhan, itu beretika atau tidak gitu ya? Ya, hamba Tuhan misalnya di dalam pelayanan juga harus mengerti etika. Misalnya hamba Tuhan melayani seseorang wanita misalnya, hanya berdua, ya kan? Itu artinya dia belum mengerti etika di dalam pelayanan. Karena kalau berdua saja pelayanan hamba Tuhan pria melayani wanita kan itu artinya dia lupa akan etika pelayanan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, barangkali kalau situasi seperti itu, jikalau tidak disengaja, apakah juga menunjukkan seorang hamba Tuhan itu tidak mengerti etika, atau ada solusi lain untuk bisa memberikan arahan, misalnya kalau ada jiwa yang pengen, atau pas kebetulan dia lagi butuh sekali untuk menyampaikan sesuatu dan didoakan, ini sifatnya bukan didoakan ya, konseling maksudnya ya. Konseling. Tapi kalau misalnya didoakan di hadapan kita itu misalnya Jenny adalah wanita, itu masih oke, nggak apa-apa, asal tidak ada physical contact atau bagaimana? Ya, artinya gini, kalau tadi ada hal yang tidak sengaja, misalnya bertemu di satu tempat, artinya kan ada orang-orang lain yang banyak. Betul, Itu saya kira nggak bukan masalah. tanpa ada orang gitu kan. Tapi kalau misalnya di hutan berdua nggak sengaja ketemu, itu kayaknya nggak mungkin ya, hutan puncak pas lagi. Hutannya hutan kebun teh lagi. Saya ada kuda di belakang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang minta pelayanan gitu ya, di gereja, dia seorang wanita yang memerlukan dengan doa dan sebagainya, tentunya sebagai hamba Tuhan juga harus mengerti ya bahwa misalnya harus mengajak istrinya, atau paling tidak kalau berdua ruangannya itu juga agak terbuka gitu. Iya, maksudnya ruangannya harus terbuka, jangan tertutup. Bukan di dalam kamar hotel atau kamar motel atau kamar mandi sekalipun, ya. Apalagi makin sempit makin berbahaya gitu ya. Oke, Pak Bumita kayak mau menyampaikan sesuatu nih, kenapa Pak? Enggak. Oke, kalau Pak Sabto bagaimana Pak? Pernah nggak mengalami atau mungkin menilai? Iya, kalau Tadi kan dari sisi nggak pas, nggak etis kalau misalnya hamba Tuhannya laki-laki, lalu kemudian terjadi satu komunikasi intens, private, ruangannya tertutup, ya, tidak ada orang lain, ya. Tapi mungkin ada sisi lain barangkali yang bisa disebut ini nggak etis nih, gitu. Kalau kita para pejabat atau hamba Tuhan, kita tentunya dasarnya pasti adalah Alkitab atau Betul. nilai-nilai dalam firman Tuhan. Mm. Itu tercakup di dalamnya itu etika moral dan lain sebagainya, budaya dan seterusnya. Ya. Tapi ketika misalkan kita di sini ketemu dengan tamu tanpa baju yang sopan, itu kan sudah etika ya. Ya. Kalau di belahan tempat yang lain mereka bertemu tanpa memakai baju, itu juga nggak masalah misalkan. Ya. Tidak termasuk audit. Jadi hal-hal itu tentunya harus disamakan di dalam organisasi gereja kita yang namanya tata gereja. Supaya kita semua tidak hanya menilai, menghakimi berdasarkan pengertian atau asumsi membaca Alkitab dan nilai kita tempatkan kepada nilai orang lain. Betul. Itu batasnya tentunya ya kita tata gereja. Betul. Jadi koridornya adalah tata gereja. Dan puji Tuhan GBI punya tata gereja yang selalu didiskusikan dan juga dibagikan dan dipikirkan juga ya dari berbagai sisi dan pertimbangan ya. Bukan hanya Alkitab lah yang jadi dasar. Iya, iya. Nah, tapi mengenai tata gereja, kalau kita bicara tata gereja itu kan sesuatu hal yang cukup lihat buku tata gereja aja mungkin belum tentu semua benar-benar baca langsung satu-satu demi satu, bab berapa, pasal berapa. Tapi kalau kita bisa mengangkat, mungkin ada beberapa hal yang bisa
menjadi nilai-nilai sebenarnya, nilai-nilai dasar. Bicara mengenai kedisiplinan itu juga mengenai etika sepertinya ya. Jadi kalau dari tadi kan bicara mengenai manners-nya, pantas atau tidak, karena ketika seorang hamba Tuhan tuh laki-laki berhadapan dengan perempuan secara berdua itu juga tidak pantas. Oh, nggak terjadi apa-apa kok, tetapi itu tidak etis. Dan itu adalah harga mutlak ya. Lalu kemudian juga tadi bicara mengenai ternyata sesuatu yang mutlak itu juga kita juga harus pertimbangkan dan harus ada satu koridornya, menjadi satu tools untuk pengukur supaya kita tidak menempatkan nilai pandangan kita ke orang lain karena belum tentu kulturnya sama. Ya, kalau tadi kan sisi kultur. Kalau Pak Bumitat barangkali bisa ditambahkan atau mungkin membagi mengenai etika ini. Iya, yang jelas kita memang dalam beretika kan memang basic kita adalah Alkitab. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Tidak boleh hanya persepsi, ini kan saya nggak ada apa-apa, nggak bisa. Kita itu terikat dengan orang lain juga. Gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan membuat orang menjadi tersandung. Gitu. Etika kasih itu harus diperhatikan. Nah, lalu bagaimana cara untuk kita bisa menilai dan memastikan bahwa etika seseorang itu benar-benar merepresentasikan gereja di mana dia gembalakan, termasuk gereja di mana dia digembalakan oleh pemimpinnya, sehingga dia pun sadar bahwa dia sebagai bagian atau organisme dari organisasi yang besar seperti Gereja Betel Indonesia ini. Dari Pak Sabto, silakan. Bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan dengan benar? Ya, memang gereja semakin besar memang perlu tatanan yang memang formal supaya kita bisa diatur, termasuk dalam segi etika. Karena etika ini kan tergantung budaya, tergantung kebiasaan. Nah, makanya ada disiplin-disiplin di dalam organisasi untuk mengatur itu semua. Nah, kalau di tata gereja kita sudah ada pasal-pasal tentang disiplin, disiplin gereja. Jadi kalau mereka sudah tidak memenuhi sebagai pejabat, sebagai anggota atau gembala di dalam Gereja Betel Indonesia ini, maka sudah ada ukuran-ukurannya di dalam pasal-pasal itu, bab-bab itu, bab disiplin itu untuk mengatur bagaimana mereka sudah mulai melanggar atau mulai akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang jadi batu sandungan, kata Pak itu, kata Pak Bumitat tadi. Maka mereka bisa dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam tata gereja itu, bagaimana harus mengatasi orang-orang yang atau beliau-beliau pejabat-pejabat yang seperti ini. Nah, itu menurut saya ya memang kalau tidak ada aturan-aturan atau disiplin-disiplin di dalam organisasi, maka kita ya saling menghakimi. Menurut saya cocok, menurut dia nggak cocok, ya kita hanya ribut saja. Jadi sebenarnya etika itu sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa cocok dan nggak cocok dalam pelayanan. Atau memang dalam pelayanan butuh cocok nggak cocok, lalu etikanya nomor 2? Itu ada rule yang harus kita ikuti supaya terjadi sebuah hal yang baik untuk membangun. Gitu. Etika kan mengatur supaya jangan tabrakan dan sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya setiap keputusan tindakan itu benar, tepat. Oke, saya rasa semua hamba Tuhan di GBI adalah orang-orang berkualitas dan juga berkompeten. Mereka juga punya kapasitas sehingga mereka bisa dipercaya dan bertumbuh dalam pelayanannya. Namun pada prakteknya kita juga tidak bisa pungkiri ada beberapa hal yang menjadi gesekan-gesekan, lalu kemudian menjadi hal yang sifatnya adalah, aduh ini orang kok kayaknya susah banget sih untuk ngikutin aturan atau bagaimana. Barangkali Pak Roditus ada pengalaman pribadi, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Atau bertemu case seperti ini, lalu bagaimana cara mengatasinya yang mungkin bisa diterapkan, mungkin bukan hanya dicontoh, tetapi metode itu bukan metode baku, tapi itu bisa jadi satu opsi untuk bisa membantu setiap gembala-gembala yang lain, karena dalam tanda kutip, kalau kita bicara orang, memang kenyataannya emang susah diatur gitu kan. Tapi somehow saya setuju dengan Pak Bumitat, kita harus sadar betul bahwa kita tidak boleh jatuh betul sandungan. Permasalahannya, kadang-kadang kan ego seseorang kan itu muncul. Latar belakang pendidikan dan juga didikan itu juga mempengaruhi bagaimana kerasnya karakter seseorang ya. Sehingga norma-norma yang kita sebut etika yang kita masukkan dalam tentang kedisiplinan ya, kemudian juga tentang penundukan kalau kita lihat di pasal 9 kalau kita bicara mengenai pendeta pratama dan madya. Nah, kita sebagai pendeta pembina, karena kan gesekannya pasti tentang etika tuh Pak. Iya. Apa yang bisa Bapak bagi? Silakan Pak.
Jadi gini, kalau berbicara tentang etika ini kita bukan bicara masalah cocok atau tidak cocok. Tapi sebagai hamba Tuhan pastinya kita punya dasar yang harus kita mengerti, kita pahami bahwa dasar itu adalah Alkitab. Ya. Alkitab itu yang akan mendidik karakter kita sama seperti Kristus. Ya. Kan itu harus bertumbuh. Seharusnya seperti itu. Iya, betul. Betul. Dan Idealnya. kalau misalnya di dalam interaksi kita dengan sesama hamba Tuhan, ya, bisa saja terjadi satu gesekan. Ya. Tetapi kita nggak bisa merubah, kamu salah, kamu berubah, kamu harus, enggak, tapi kitanya. Itu dari kitanya. Gitu kan? Bahwa kita ini harus mengerti bahwa sesuatunya berbeda mungkin. Mungkin di dalam menyampaikan pendapat bisa saja berbeda. Ya. Tetapi pada saat-saat misalnya ada hal yang tidak berkenan di hati kita, menyinggung hati kita, ya yang pertama kita harus menata hati dulu. Ya. Lalu kemudian kita ngobrol dengan secara kekeluargaan, ya mungkin sambil ngeteh seperti kita gini kan. Kalau ngeteh kan ngobrol jadi enak gitu. Yeah. Kamu tuh kemarin tuh ngomongnya begini rasanya nggak enak. Bagaimana kalau seperti ini? Jadi kedekatan begitu ya antara satu dengan yang lain supaya hubungan itu yang dikatakan tidak cocok pun menjadi cocok. Saya mengambil satu contoh yang terjadi di rekan-rekan saya dalam pelayanan juga. Dia merasa gembala pembinanya itu atau pemimpinnya itu tidak memiliki etika. Ketika saya tanya kenapa? Karena dia frontal kalau negur. Menurut dia itu tidak etis. Nah, saya mau tanya ke Pak Bomintat, ini benar nggak atau ini hanya pandangan sepihak yang subjektif? Karena kan saya juga mengerti sebagai gembala pembina, sebagai pemimpin, itu kan rumitnya ya. Kadang-kadang kita emangnya kita ini baik-baik aja kah gitu kan? Tapi mungkin saja, mungkin kalau saya melihat, saya sampai bilang mungkin yang bersangkutan lebih baik dia mengatakan langsung, tetapi kan tidak menyimpan sakit hati dan dendam daripada dia tidak bicara, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang dilakukan. Tapi menurut Pak Bomintat sendiri bagaimana? Ya, Pak? memang bawaan dari tingkat kerohanian dari seseorang menentukan dia beretika. Gitu kan. Kemudian samping itu juga kan mood hatinya itu di kondisi itu. Gitu. Nah kalau ini harusnya terus terang kan, harusnya ngomong apa adanya sama pembinanya kan. Gitu. Jangan terus disimpan, dibawa keluar kan, jadi terukan. Berarti kalau bicara mengenai sesuatu, kalau dari sisi bagian pendeta pratama atau madya, kira-kira bukan yang sedang dibina, juga harus mulai melakukan itu dulu ya. Karena bukan berarti menunggu dari leadernya atau yang membinanya. Artinya setiap kesadaran kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mulai selalu melakukan pendekatan. Apakah pendekatan salah satu cara rumusan untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang beretika dalam membangun hubungan yang harmonis antara yang dipimpin dan memimpin? Saya boleh sharing ya? Boleh Pak. Dari pengalaman, saya juga punya pemimpin. Ya. Saya juga pernah menjadi pendeta pratama, pendeta madya, gitu ya, berinteraksi dengan beliau sebagai pemimpin. Dan beliau memiliki karakter memang seperti itu, keras belak-belakan gitu kan. Semuanya pokoknya langsung, nggak peduli banyak orang dan sebagainya. Nah, dalam hal seperti ini, apa yang kita mau lakukan? Yeah. Nah, apakah kita akan ngomong, Pak, Anda itu tidak beretika, marahin depan orang kan gitu. Sementara kita adalah juga hamba Tuhan, walaupun masih pendeta pratama, pendeta madya dan sebagainya. Kan? Tapi yang harus kita sadari begini, bahwa dia tidak beretika atau beretika urusannya pemimpin dengan Tuhan. Tapi bagi kita, kalau buat saya pengalaman pribadi saya berkata begini, bahwa dia itu adalah guru yang terbaik saya. Gitu. Dia yang akan membentuk karakter saya di kemudian hari. Itulah sebabnya saya dalam hal ini ya mengucap syukur saja. Walaupun punya pemimpin seperti itu, dan saya selalu katakan jangan khawatir bahwa dia adalah guru yang terbaik. Gitu. Dan ternyata dalam adanya waktu beliau juga berubah tuh. Gitu, mengerti, karakternya juga bisa kemudian menjadi baik, dan sekarang malah menjadi sahabat. Gitu. Berarti sebenarnya apakah dipengaruhi dengan faktor keluarga? Ini mumpung masih dengan Pak Roditus. Apakah nilai etika seseorang itu juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga? Atau itu hanya sebagian kecil? Sebenarnya itu keputusan seseorang itu. Apakah dia mau belajar beretika atau tidak? Bisa iya, bisa juga tidak. Ya, artinya tidak ini begini. Bisa saja karena situasi keluarga rumah tangganya pada saat itu sedang tidak baik. Ya. Sehingga ada rasa hati yang kesal, sehingga ketika berinteraksi dengan sesama, kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang dalam tanda petik itu melukai. Nah, sebetulnya bukan maksud dia, ya, tetapi karena kondisi
bisa saja terjadi seperti itu, ya. Tapi bisa juga karena latar belakang budaya, bisa juga, ya. Tapi kan kalau situasional, kalau dalam keluarga itu kan sifatnya situasional, nggak permanen lah, ya. Kecuali kalau budaya seseorang, ya, kalau misalnya orang suku tertentu lah yang kalau ngomongin kan keras begitu. Tapi sebenarnya kalau Gereja Betel Indonesia sendiri merumuskan tata gereja itu sebenarnya untuk menjembatani perbedaan latar belakang budaya dan juga latar belakang kehidupan ya Pak Sabto. Mungkin ada rekomendasi kira-kira sebagai hamba Tuhan GBI itu baiknya tuh katakanlah nggak baca semua dulu lah, tapi untuk fokus mengenai etika ini diperhatikan di bab berapa barangkali di pasal berapa yang menjadi patokan, menjadi dasar? Iya, memang di tata gereja kita ini dimasukkannya itu etika gereja itu di dalam disiplin gereja. Disiplin, pasal-pasal disiplin itu salah satu disiplin itu diberikan kepada pejabat itu jika mereka tidak sesuai dengan pengakuan iman, pengajaran, dan salah satunya itu etika kependetaanaan. Jadi sebetulnya etika kependetaanaan itu luas ya. Maka yang paling utama yang dipegang tadi harus dasarnya adalah firman. Dasarnya Alkitab. Seperti misalkan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya. Kalau kita berdasar firman, maka kita yang dipimpin, tentunya kita ini harus tahu bahwa kita akan dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Maka kita harus bisa mengosongkan diri, merendahkan diri, dan sebagainya itu nilai-nilai Alkitab. Maka ketika kita ditempatkan di dalam suatu gereja, atau kita ditempatkan di bawah satu kepemimpinan, bersyukur kita punya pemimpin. Kalau nggak punya pemimpin, kita liar kan? Jadi ketika kita punya pemimpin, maka sesungguhnya kita harus pahami ini etikanya ya, yang tertulis maupun tidak tertulis. Tapi nilai itu ada sebagai kita baiknya Tuhan. Kita harus ngerti bahwa Tuhan ada bersama kita. Jadi ketika kita ditempatkan itu kita harus ngerti bersama firman apa, berdasarkan apa saya ada tahu situ bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Dari mulai dalam Kejadian, maka ketika Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden, maka Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya begitu luar biasa. Semua pohon boleh kamu makan. Ya. Dan dia ketika manusia sudah jadi untuk menempatkan dalam satu tempat itu begitu detail dalam Kejadian itu dilukiskan Eden itu seperti apa. Artinya bahwa itu kebaikan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Jadi kita harus pahami begitu kita ditaruh dalam sebuah gereja sebagai pejabat di dalam sebuah kepemimpinan bahwa ini tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah naruh saya di sini. Kita harus tahu itu. Tuhan tidak pernah salah saya menjadi gembala, diberi tanggung jawab. Maka begitu kita ngerti bahwa itu tidak pernah salah, maka pemimpin seperti apapun, tanda petik tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita ngerti. Misalkan dia pemarah, maka kita bisa berkata bahwa mungkin ketika punya pemimpin pemarah, kita justru sedang dibentuk menjadi penyabar, dipimpin menjadi penyabar, karena kelebihan pemimpin itu pasti akan membentuk kita, melengkapi kita. Kekurangan pemimpin pasti akan menjadi kelebihan kita, ya kan begitu. Jadi maka itulah kita harus pahami itu nilai firman. Jadi etika ini harus selalu berdasar kepada nilai-nilai firman Tuhan. Makanya semakin kita mendalami firman Tuhan, harusnya semakin kita beretika, karena kita semakin mendalami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pasti tidak akan jadi batu sandungan. Nah, wah ini bagus sekali nih Pak. Jadi apa tadi Pak mau lanjutkan? Jadi nilai etika kita ini berjalan sejajar dengan kedewasaan rohani kita. Nilai etika kita berjalan sejajar dengan kedewasaan rohani kita. Bukan kedewasaan usia. Karena di dunia juga kita pernah lihat orang udah sangat dewasa dalam segi usia. Tapi masih sangat terikat dengan gambar-gambar porno, ya. Anak-anak. Istrinya yang ini, ya, itu harus kita panggil, ya. Karena apa? Orang nggak lihat itu, tapi istrinya yang lihat. Jadi dia tidak dihakimi di luar, tapi dihakimi di keluarga. Betul. Nah, jadi ya kita dudukkan dalam porsi tentang disiplin di dalam tata gereja kita. Ya begitu ya. Apakah berarti faktor keluarga juga bisa membantu pertumbuhan etika dalam penerapan secara nyata di pelayanan gereja kepada jemaat? Ya, sangat-sangat membantu sekali. Apa yang bisa dilakukan hamba Tuhan dan berkeluarga untuk bisa memastikan bahwa etika itu bisa diterapkan tidak hanya sebagai aturan teori, tetapi juga implementasinya itu benar-benar nyata di keluarga?
Iya. Apa yang bisa Sebenarnya Bapak begini, Robitus bagi? hamba Tuhan katakanlah dia sebagai kepala keluarga, notabene juga dia sebagai seorang gembala, gitu ya. Dia harus memberikan pengajaran kepada istri dan anaknya berupa keteladanan. Karena satu keteladanan lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Oke. Ya. Apa jadinya misalnya kalau seorang suami, seorang gembala tidak mempraktekkan etika di dalam kehidupannya kepada keluarga, dia khotbah di mimbar, ya, tapi anak istri nggak mau dengar. Saya pernah mengalami pelayanan seperti ini. Nah, kenapa? Karena di dalam keluarga dia tidak menegakkan etika, gitu kan? Apa sih etikanya? Etikanya adalah mengasihi istri. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dia harus mengasihi istri dan anaknya, ya kan? Mungkin dia katakan, oh saya tidak pernah KDRT, betul, KDRT secara fisik tidak. Tapi kan ada KDRT lain, misalnya perkataan yang begitu menyakitkan hati, melukai istri dan anak. Itu artinya apa? Dia tidak memiliki etika yang landasannya yang tadi Pak Sabto bilang, Alkitab, yang dia harus bertumbuh secara dewasa, gitu kan? Maka tidak heran ketika dia menyampaikan firman Tuhan di mimbar, anak istrinya nggak mau dengar. Karena apa yang disampaikan di mimbar ternyata pada realitanya tidak sama dengan yang dilakukan di dalam keluarga. Nah itu kan etika yang ada di dalam keluarga yang harus ditegakkan dulu. Percuma kita ada di jemaat dihormati, tapi di keluarga sendiri tidak dihormati, percuma juga. Iya. Ya kan? Kita mau tidak memiliki karakter Kristus di dalam keluarga, itu bohong saja, itu hanya polesan saja dibuat. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Anda juga mengalami hal yang serupa saat ini. Karena setiap orang mungkin memiliki pergumulan yang begitu kompleks hari-hari ini. Tetapi apapun yang menjadi dasar kita tetap tidak boleh lupa dasar kita Kristus dan firman-firman yang menjadi landasan kehidupan kita. Saya ke Pak Bomintat. Pak Bomintat, apa yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan untuk bisa benar-benar beretika, nilainya sama dengan apa yang disampaikan di mimbar, lalu kemudian sejalan dengan apa yang menjadi pertumbuhan rohaninya dalam kedewasaan rohani, dan dapat memandang dan melihat bahwa tata gereja di dalam Gereja Bakti Indonesia itu adalah satu koridor yang harus menjadi pertimbangan dan mediator, supaya tidak ada karena saya nggak cocok dan nggak apa cocok atau nggak cocok gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi kalau hubungan seseorang dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup, pasti tidak ada persoalan dengan tata gereja. Karena tata gereja kan dia harus mengacu kepada firman Tuhan. Ya kan, itu turunan dari Alkitab juga kan. Turunan dari Alkitab adalah pengakuan iman ke tata gereja. Jadi kalau persoalan intinya adalah karena suasana pertumbuhan rohani yang tidak baik atau kurang kondusif, sehingga mempengaruhi banyak segmen lain di rumah tangga lah yang lain gitu. Karena pergaulannya dengan Tuhan itu tidak real gitu. Ya, sehingga berkamuflase, lain di mimbar, lain di rumah, gitu. Topengnya banyak. Mungkin ada firman Tuhan yang bisa menjadi pengingat, Pak, untuk supaya bisa mengingatkan rekan-rekan kita barangkali yang mungkin saat ini sedang dalam situasi yang gamang. Gitu, kita harus sadar, kita kan harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ya, kita harus takut dengan Tuhan, tidak mandang muka. Dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi kita semua harus jangan takut dan gentar dalam menjalani hidup kita, karena Tuhan kita penuh kasih seperti api yang menghanguskan. Ya. Dia itu bukan hanya penuh kasih, tapi dia api yang menghanguskan kata Alkitab kan. Jadi kita kalau kondisi ini salah satu supaya ada benteng buat kita supaya tidak melampaui batas. Gitu. Kita harus ingat apa yang Tuhan peringatkan. Tuhan tidak pernah muka. Gitu. Dan kita harus sadar juga kan ada teguran suara hati, ya kan. Hati nurani kita berbicara juga. Gitu. Jadi kalau saya berlihat inti seseorang, apalagi kita pelayanan etikanya kurang karena pengenalannya dengan Tuhan itu tidak hidup. Jadi dapat kita simpulkan nih Bapak Ibu sekalian, ternyata etika bukan hanya bicara mengenai value dari sisi akademis atau dari pengalaman seseorang gitu ya, atau dari betapa dewasa usia seseorang, tapi justru seintim apa orang tersebut membangun dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Satu Pak Andi ya. Saya lihat yang kalau kita perhatikan, yang paling berperan ketika kita beretika adalah perasaan sebenarnya. Kalau kita itu punya nilai pengetahuan yang baik, kalau semua perasaan baik, gampang kita kan. Tapi kalau sudah tersulut emosi, udah lupa semua ilmu. Lepas dulu kan. Yeah. Maka di situ pengenalan firman Allah itu harus sampai kepada perubahan jiwa kita, perubahan mindset.
Karena Magdeburg juga jiwa kita kan pantulan dari roh kita. Gitu. Itu yang disebut kita memiliki pikiran Kristus tuh seperti itu ya, pantulan dari firman di dalam hati kita itu yang menghidupkan kita. kita. Buah roh penguasaan diri itu salah satunya kan penting sekali itu kan. Jadi suka nggak suka penguasaan diri itu harus ada di dalam diri hamba Tuhan. Etikanya seperti itu ya. Yang penting adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau ini menjadi dasar, kita sudah mengerti semua hamba Tuhan, pasti etikanya pasti akan berjalan. Etika kepada Tuhan, menghormati Tuhan, etika kepada sesama pasti jalan. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya ini adalah kasih. Kasih itu. Pasti semuanya etikanya pasti akan jalan. Saya pernah terima konseling. Konseling tapi anaknya hamba Tuhan juga. Terus anaknya bilang begini, kalau papa mah, kalau sama jemaat mah kasih apa aja kasih, sama kita mah pelit. Itu gimana tuh Pak? Apa namanya? Papa mah gitu. Tapi etikanya gimana? Apakah seharusnya sebenarnya kita juga bisa memberikan, bukan berarti dalam jumlah ya. Artinya menurut saya perhatian. Saya kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan kadang suka miss itu ya. Kita harus akui ya. Misalnya, iya ya, kita sama orang tuh bisa saja ibaratnya tuh terima telepon langsung, oh ya gimana Pak, gitu. Sedangkan misalnya teman kita, anak kita pas lagi telepon, Pak, terus sebentar. Ini kayaknya Papa nih, kalau orang umum nggak ada akhlak, nggak ada etika ya. Hamba Tuhan nggak ada etika, nggak ada akhlak. Tapi ini hal yang sederhana, tapi ini hal yang patut untuk harus kita pikirkan. Dan itu saya setuju sekali. Value mengenai dua hal tadi. Kasih dan penguasaan diri akan membawa kepada kedewasaan rohani yang sejalan dengan proses yang Tuhan izinkan, baik yang sebagai dipimpin ataupun yang memimpin. Dan kalau ada hal yang mungkin kurang pas, bukan kurang cocok lah, karena kita bicara mengenai visi, kadang suka berbeda, ya kan? Kadang-kadang berbeda walaupun tujuannya sama, yaitu menuntaskan amanat agung. Nah, ketika visi itu berbeda, di tata gereja sudah juga diatur etikanya seperti apa. Bahwa ada tahapan-tahapan untuk menyampaikan pendapat, lalu kemudian juga bicara kalau secara musyawarati dengan yang membina kita sudah tidak bisa, berarti kan ada BPD. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Ya. Ini salah satu nilai dari yang ada di tata gereja supaya kita juga diajarkan beretika juga. Artinya semua harus SOP, sesuai dengan standard of operation ya, gitu. Prosedur ya. Prosedurnya seperti itu. Jadi etika itu sebenarnya keteraturan juga ya, Pak? Betul. Karena kalau nggak teratur, wah berantakan semua, tertib akhirnya etika. Seperti etika dalam di jalan. Kalau kita nggak punya etika, bersemrawut pasti. Akhirnya jadi macet. Ya kalau kita nggak mau pelayanan kita macet, ya berarti kita juga harus beretika juga. Menurut saya seperti itu. Terakhir Pak Sabto, dari sisi Pak Sabto sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yang besar, lalu bagaimana Anda mendistribusikan itu semua kepada yang Anda pimpin, kira-kira hal sederhana apa sih yang bisa disampaikan untuk bisa memastikan etika dalam pelayanan ini boleh terjaga? Kalau di dalam organisasi tentunya sudah ada aturan ya. Ya tata gereja itu kan gereja ditata ya, supaya menjadi rapi tadi, menjadi baik. Jadi sudah ada aturan-aturan yang harus kita disiplin hidup di dalam. Jadi bukan takut ya, bukan takut disiplin. Nah, jadi pesannya sebetulnya adalah ya, sebetulnya ketika kita sudah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, maka seperti Yesus sebenarnya kita ini harus bertindaklah hati-hati, ya. Terus kuatkan dan teguhkanlah iman kita. Itu kan berbicara juga perasaan, berbicara. Itu praktek dari penguasaan diri deh. Jadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi patokannya harus apa yang dikatakan Tuhan ya. Jadi jangan menyimpang dari situ sekecil apapun. Makin sekecil apapun, ukurannya mikron dalam kesalahan kita sudah bisa pandai, itu berarti kita sudah berhati-hati sebagainya. Jadi berhati-hatilah, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terus jaga hati dengan kuatkan dan teguhkanlah, gitu ya. Karena kalau menghadapi situasional itu biasanya, perasaan kita terganggu. Jadi Tuhan sudah memberi bekal kan, kuatkan dan teguhkanlah. Pak, makasih Pak Sabto. Pak Roditus barangkali silakan mungkin dari sisi keluarga sebagai pendeta, hamba Tuhan juga sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Jadi berbicara tentang etika itu adalah berbicara tentang nilai-nilai yang artinya ada pagar yang membatasi kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Nah, pagar itu adalah bagaimana kita ada di area, kita ada di sana, kita bertindak, kita berpikir, dan kita melayani, ya. Dan tentunya pagar itu juga ada pintunya, gitu pintu. Gunakanlah pintu itu, ya. Di dalam etika itu ada pintunya, gunakan pintu itu. Jangan kemudian loncat pagar. Nah, kalau loncat pagar artinya tidak beretika. Lewat jendela. Hah? Lewat jendela. Nah, Atau lewat pintu belakang, bukan pintu sini, pintu belakang saya Pak. Itu juga nggak etika ya. Itu harus tetap di sini nih. Kadang-kadang iya betul. Kadang-kadang kita suka lupa kita kenal dengan siapa nih hal yang sepele nih. iya. Kenal dengan siapa, lalu kenalin sama bapak ini misalnya. Terus kan harusnya kan coba dulu bicara sama bapak ini. Ini langsung bypass ke sana gitu loh ya kan. Iya, walaupun tidak ada apa-apa, tapi itu ternyata bisa meletakkan satu rasa yang nggak nyaman juga. Dan rasa yang tidak beretika itu sebenarnya rasa yang harus dihilangkan. Iya. Untuk itu kita jangan sampai menjadi seperti itu. Tapi saya setuju, berbahaya sekali kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, lalu anaknya menilai seperti itu, maka yang terjadi akhirnya seperti yang tadi, nggak mau denger apa yang diajarkan, lalu kemudian akhirnya juga nggak mau, ya tentu, apalagi nggak mau nerusin apa segala macam. Jangan-jangan mau ada yang unsolved problems yang belum pernah dikomunikasikan ya. Sebelum saya ke Pak Bom minta sebentar saja, bagaimana caranya seorang hamba Tuhan meletakkan jabatannya itu ketika bicara dengan anaknya? Iya. Kan itu sulit. Betul. Jujur itu sulit. Rahasianya apa, Pak? Sebetulnya tidak sulit ya, kalau kita memiliki kedekatan dengan anaknya. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita seorang ayah, kita punya anak perempuan, ya sekali waktu kita boleh jalan bersama berdua dengan anak perempuan kita, kita gandeng dia sambil ngobrol, anggap bahwa kita ngobrol dengan teman, apa sih yang menjadi isi hati dia, itu kan membuat kedekatan. Nah, kalau kedekatan itu sudah terjadi, maka dia ada apa saja ngomong sama kita. Nah, kalau udah mengalami seperti ini tuh rasanya begini, nyes di hati saya juga, nyes gitu loh, kayak mau terharu juga saya. Seperti tapi benar Pak. Laki-laki saya misalnya. Kalau saya pelayanan di gereja lain, saya ajak dia, ya. Nanti di mobil kita ngomong, lalu saya diperkenalkan dia di mimbar, itu adalah pendoa syafaat saya. Seperti itu. Jadi biar dia lihat keseharian papanya seperti apa. Saya setuju, membangun kedekatan dengan anak itu dengan cara tidak hanya ntar ya nunggu papa keluar pelayanan, bukan begitu juga ya, tapi melibatkan, katakanlah bukan hanya melibatkan dalam pelayanan, tapi dengan memberikan satu status ya, itu menurut saya itu memberikan status, jadi si anak tuh ngerti, oh iya ya, mungkin saja saat itu mungkin enggak, aku jarang berdoa, tapi setelah diberikan status dia baru sadar, oh iya ya, ternyata aku tuh seorang pendoa buat papaku, dan akhirnya itu berdampak sangat masif ke depannya, dan itu positif sekali. Jadi akhirnya sebenarnya resepnya tuh mau nggak kita mau mendekati anak kita sama seperti kita mendekati jemaat. Nah masalahnya kan kadang-kadang kita lebih mudah deketin jemaat daripada deketin anak sendiri. Ya ini dari pengalaman beberapa orang. Saya sih anak saya masih kecil dan saya bersyukur sampai saat ini walaupun ada jarak tapi hubungan kami dari awal itu selalu baik dan saya selalu menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Roditus tadi. Saya sebenarnya waktu dulu saya panggil Pak Roditus ini seperti papi saya, Pak. Jadi waktu saya pemulihan hati Bapak itu saya menemukan ikatan itu tuh ngerasain itu pas saya dipeluk sama beliau waktu itu. Nah, pelayanan HMC waktu itu. Jadi disitulah saya terapkan juga dan itu it works Pak Roditus. Itu benar-benar. Jadi rupanya etika memang ada ditulis di tata gereja, tetapi itu harus terukir di hati kita dan di jiwa kita. Karena kalau dasar firman kita adalah sebagai landasan kita dalam pelayanan, karena kita hamba Tuhan, saya percaya Pak Bumintat akan menutup ini sebagai konklusi. Kita bagaimanapun juga akan mampu menguasai diri karena Kristus ada di dalam kita. Ya. Jadi kalau saya melihatnya, kata kunci untuk kita bisa beretika dalam segala kondisi, segala medan apapun adalah kita harus selalu mempunyai hubungan yang real dengan Tuhan. Harus ada hubungan hidup. Dan itu kan mempengaruhi hati kita, suasana hati kita, sukacita kita. Sehingga mempengaruhi berpendapat kita, berkata-kata, berpikir, bersikap. Hubungan real dengan Tuhan. Nah, kalau ini sudah tidak ada, maka akhirnya yang berperan lebih banyak ke emosi, pikirannya pendek. Wah, saya tidak akan tutup banyak deh. Saya tergerak sekali untuk tutup dengan doa nih Pak. Saya mungkin minta kesediaan Pak Roditus barangkali untuk menutup dengan doa. Bukan mengatakan Pak Roditus
ini lebih hebat dari kita, lebih hebat dari Bapak Ibu semua. Di atas kita yang terhebat cuma Tuhan Yesus kok. Amin. Amin. Tapi saat ini saya tergerak sekali dan memang Pak Roditus untuk menyampaikan, mendoakan agar setiap kita hamba Tuhan biarlah menjadi hamba Tuhan yang bukan hanya sibuk beretika di luar, tapi juga beretika di dalam keluarga. Kita juga beretika juga dalam hubungan kita sebagai hamba Tuhan. Karena saya setuju Pak, kadang kita lebih beretika dalam organisasi, tapi sama Tuhan kita juga kurang etis juga sama Tuhan ya. Kita kurang kayak nggak ada etikanya juga sama Tuhan gitu loh. Tapi saya percaya ini adalah momen yang sangat baik. Dan saya percaya kalau kita semua di tempat Bapak Ibu membuka hati, pemulihan itu akan terjadi. Sehingga hal-hal yang selama ini menjadi gap, menjadi halangan, atau menjadi perbincangan yang menjurus kepada konflik, kiranya itu tidak ada. Sebab semua sudah tertata rapi dalam satu resume yang disebut adalah rumusan tata gereja kita. Tapi hari ini biarlah Tuhan menata hati kita kembali, dikembalikan ke posisi semula melalui doa yang ya mungkin walaupun singkat, tapi saya percaya Roh Tuhan akan menguasai dan menjamah kita. Sehingga ngeteh ini bukan hanya ngeteh ngobrol saja, tapi akan dampak impartasi kuasa Tuhan. Silakan Pak Roditus barangkali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir acara ngeteh ini kami bersyukur bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Banyak hal yang sudah Tuhan bukakan bagi kami, khususnya bagi setiap kami hamba-hambamu, untuk kami boleh mengerti bahwa etika yang sesungguhnya adalah ketika kami mentaati akan kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu, yang Kau percayakan Tuhan, menyampaikan kebenaran itu kepada setiap jiwa-jiwa. Bapa di dalam kerajaan surga, tetapi bagi kami Tuhan, kami bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran itu, tetapi biarlah kiranya kami juga melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Kami bukan saja memberitakan tentang kerajaan surga, tetapi kami juga boleh merasakan kerajaan surga itu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sehingga pada saat itulah kami tinggal di dalam keluarga kami, kami boleh merasakan kerajaan surga di dalamnya Engkau hadir. Bapa kami berdoa, biar kiranya Engkau berkati akan keluarga demi keluarga hamba-hambamu dimanapun hamba-Mu ini berada. Kasih Tuhan yang melawat mereka, memulihkan mereka, memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-hambamu. Pada saat hari ini Tuhan kami boleh berbincang-bincang kepada Bapak Pendeta Bun Mintat, Bapak Pendeta Edi Sabto Raharjo, Tuhan, dan juga hamba-Mu Pastor Andi Otnil. Tuhan berkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terlebih daripada itu kami mempraktekkan karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga setiap orang boleh melihat bahwa kami beretika di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Roditus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol lagi mengenai hal yang menarik tentunya. Dan kita percaya bahwa kalau kita semua sudah dikembalikan dengan kasih yang semula, maka kita memiliki hati yang sama, yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Iya, monggo Pak. Ngeteh, ngemen sama ngeruk Pak. Ngemen ya. Ngemen sama ngeruk.